Al-Quran mencatat ada beberapa peristiwa penting yang menimpa iblis dan bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka karena menyombongkan diri dan membangkang dari perintah Allah. Cerita iblis berawal dari penolakannya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis yang awalnya berada di surga bersama para malaikat harus rela keluar dari surga karena membangkang perintah Allah. Iblis menolak sujud karena merasa dirinya lebih mulia. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah lumpur yang hitam. Inilah penyebab iblis dilaknat dan dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusir sekaligus dikutuk sebagai makhluk paling durhaka sepanjang masa hingga datangnya hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Keluarlah dari surga, kamu itu makhluk yang terkutuk. Kutukanku atasmu berlaku sampai hari pembalasan." Al-Quran Surah Shad ayat 77 hingga 78. Sedangkan cerita bangsa Yahudi berangkat dari kisah kenabian yang sering dipermainkan mereka. Bangsa ini mulanya adalah bangsa yang mulia, karena dari bangsa inilah banyak lahir nabi dan rasul ke atas muka bumi. Namun, sifat mereka yang jahil membuat Allah murka. Bahkan ada di antara mereka yang dengan sengaja membunuh para nabi, seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, para malaikat diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia. Namun para malaikat tahu bahwa sebenarnya manusia itu suka berbuat kerusakan di muka bumi dan suka mengalirkan darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat itu, "Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Adakah patut engkau jadikan di muka bumi seorang khalifah yang suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih memujimu dan menyucikan engkau." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat patuh. Mereka selalu bertasbih dan senantiasa memuji Allah. Walaupun pada awalnya para malaikat menolak tentang penciptaan Adam, kemudian Allah menjawab kekhawatiran malaikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Maha suci Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa-apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat tidak khawatir lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang tidak diketahui makhluk ciptaannya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 32. Kemudian Allah menciptakan manusia dari tanah liat berwarna hitam. Maka terciptalah makhluk dalam bentuk yang sempurna, sebagaimana manusia sekarang. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam makhluk itu. Maka makhluk itu pun hidup,
dan diberi nama Adam. Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Maka semua malaikat patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam diciptakan dari unsur tanah dan lumpur yang berwarna hitam. Iblis bangga dengan asal-usulnya. Allah bertanya kepada iblis, "Apa yang mencegahmu untuk bersujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Maka iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari lumpur yang sangat hitam." Karena penolakan iblis inilah, maka Allah Jalla Jalaluh mengusirnya dari surga, mengeluarkannya dari barisan malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada iblis hingga hari kiamat. "Keluarlah dari surga, kamu itu makhluk yang terkutuk. Kutukanku atasmu berlaku sampai hari pembalasan." Al-Quran Surah Shad ayat 77 hingga 78. Ketika Allah menyuruh iblis keluar dari surganya, iblis dengan kesombongannya menerima dengan baik hukuman tersebut. Iblis memohon agar diberi kesempatan untuk hidup kekal sampai hari kiamat, sambil mengajukan sebuah permintaan kepada Allah bahwa mereka akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Iblis berjanji kepada Allah bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyusahkan manusia selamanya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran Surah Shad ayat 79 hingga 81. Kalimat iblis diambil dari kata ablasa yang bermakna putus asa dan bingung. Disebut iblis karena mereka merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Menurut sebuah riwayat bahwa iblis dulunya bernama Nail, namun karena mereka membangkang dan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka namanya berubah menjadi Syaitan. Iblis adalah salah satu nama jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin. Iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Sedangkan kata syaitan dalam bahasa Arab berasal dari kata syatona, yang bermakna ba'uda atau jauh, yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk yang berakal, yang durhaka dan membangkang kepada Allah Jalla Jalaluh. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat. Dr. Sulaiman Al-Ashqar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syaitan dalam bahasa Arab adalah penyebutan bagi setiap makhluk yang biasa menentang dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas jin maupun manusia. Adapun jin menurut Ibnu Aqil mengandung arti tersembunyi, terhalang, dan tertutup. Disebut jin karena makhluk ini tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Padanan kata yang sama dengan janin, bayi yang masih berada di dalam perut ibu. Asal kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama,
yaitu janin, yaitu makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jin memiliki kesamaan dengan manusia. Jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memilikinya. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana juga manusia. Jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Tidak semua jin adalah syaitan, karena jin juga ada yang Islam. Syaitan hanya ditujukan untuk jin yang membangkang. Maka tidak semua syaitan adalah jin, karena dalam surat An-Nas ditegaskan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Menurut para ahli tafsir, bahwa setiap manusia yang membangkang, durhaka, dan selalu menjauhkan manusia dari petunjuk Allah, maka manusia tersebut dinamakan syaitan. Jin yang ingkar kepada Allah dinamakan syaitan. Sedangkan makhluk yang pertama kali disebut syaitan adalah iblis. Iblis disebut makhluknya dan syaitan adalah sifatnya. Sebagaimana kisah pembangkangan iblis kepada Allah ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada Adam. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12 hingga 18. Gelar syaitan pertama kali diberikan Allah kepada iblis ketika iblis memberikan sebuah alasan tentang penolakannya untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Al-Quran Surah Toha ayat 117. Allah juga memberikan peringatan kepada Adam bahwa makhluk yang terkutuk itu akan menjadi musuh Adam dan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-Quran Surah Yasin ayat 60. Ada suatu kaum yang pernah dikutuk Allah Azza wa Jalla menjadi kera. Kera dalam arti yang sesungguhnya, bukan kiasan atau sebuah perumpamaan. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Bahkan Allah kembali menegaskan, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya,
jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 166. Dan benar bahwa mereka termasuk dari kalangan bangsa Yahudi yang hidup di masa lalu, jauh sebelum diutusnya Nabi SAW. Kita mengetahuinya lewat Al-Quran untuk dijadikan sebagai pelajaran bagaimana nasib kaum yang melanggar ketentuan Allah di masa lalu. Bangsa Yahudi dalam menjalankan ajaran agamanya selalu punya alasan untuk mempermainkan, sehingga apa saja yang dijelaskan oleh sang Nabi seolah-olah mereka tahu dan telah mendengarnya. Padahal mereka berbuat demikian hanya untuk mempermainkan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Bangsa Yahudi senantiasa menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Mereka meyakini ketika kuburan Nabi dijadikan sebagai tempat ibadah, maka ibadahnya akan penuh dengan kekhusyuan dan juga akan mendatangkan keberkahan. Padahal hal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Islam tidak mengajarkan seseorang bisa mengutuk. Dalam ajaran Islam, kutuk mengutuk jelas dilarang. Karena mengutuk adalah hak Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana Allah pernah mengutuk iblis keluar dari surga, juga mengutuk bangsa Yahudi menjadi kera. Karena sungguh Allah tidak menyukai ucapan buruk yang keluar dari mulut seorang muslim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 148. Tidak diragukan lagi, sesungguhnya seorang muslim tidak boleh mengutuk saudaranya saat masih hidup dan ketika sudah mati. Para ulama mengatakan bahwa mendoakan buruk atau mengutuk orang lain bukan karena teraniaya, hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas tentang masalah mengutuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai seseorang mendoakan buruk orang lain kecuali ia dizalimi. Dalam kondisi ini, maka Allah memberikan dispensasi bagi yang teraniaya untuk mendoakan buruk atau mengutuk. Namun apabila ia bersabar, tetap itu lebih baik. Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Allah akan angkat doa-doa tersebut di atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Kemudian Allah berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, aku pasti akan tolong kamu walaupun setelah melalui suatu masa. Hadis riwayat Ahmad. Diperkuat dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada suatu penghalang pun antara doa tersebut dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat zolim kepada sesama muslim ataupun orang kafir adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan termasuk kepada salah satu dosa-dosa besar. Manusia yang berbuat zolim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Para ulama mendefinisikan tentang masalah kutukan atau mengutuk. Mereka sepakat
bahwa yang dimaksud dengan mengutuk adalah mendoakan orang lain agar mendapatkan kecelakaan. Mengutuk ini adalah salah satu perbuatan yang terlarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah. Sesungguhnya seorang hamba bila mengutuk orang, niscaya kutukan itu akan naik ke langit, kemudian menutup pintu-pintu langit di bawahnya, lalu turun ke bumi menutup pintu-pintu yang lain, kemudian mengambil tangan kanan di tangan kirinya. Apabila tidak memenuhi sasarannya, ia kembali kepada orang yang dikutuk, dan jika tidak boleh, ia akan kembali kepada orang yang mengutuknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka mengolok-olok, bukan yang suka berbuat keji, dan bukan juga orang yang suka berbicara keji. Dari hadis ini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa mengutuk sesama muslim itu termasuk kepada perbuatan dosa, karena kutukan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peroleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menganjurkan agar saling mendoakan sesama muslim agar mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sebagai tauladan kita menganjurkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan amalan kita. Karena jika seorang muslim mengamalkan akhlak yang baik, maka balasannya akan kembali lagi kepada kita. Namun sebaliknya, jika seorang muslim mengamalkan amalan yang jelek, maka amalan itu akan kembali lagi kepada orang yang mengamalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, apabila engkau melihat saudaramu melakukan dosa, maka janganlah engkau menjadi penolong setan atasnya. Kamu mengatakan, ya Allah, hinakanlah dia, ya Allah, kutuklah dia. Akan tetapi mohonlah afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kami para sahabat Muhammad SAW, kami tidak mengatakan sesuatu kepada seseorang sampai kami mengetahui bagaimana wafatnya. Maka jika ia ditutup dengan kebaikan, kami mengetahui bahwa ia telah mendapatkan kebaikan. Dan jika ia disudahi dengan keburukan, niscaya kami merasa khawatir terhadap amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa iblis dan kaum Yahudi sebagai makhluk yang dikutuk Allah dengan sikap sombong dan pembangkangannya. Karena pada hakikatnya ayat-ayat Al-Quran yang turun menceritakan dikutuknya iblis dan Yahudi akan berlaku untuk kita kalau seandainya kita mempunyai sifat yang sama dengan kedurhakaan iblis dan Yahudi. Semoga kita bisa menjauhi sifat sombong dan pembangkang yang melekat pada iblis dan bangsa Yahudi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.